Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NPM 1911040433 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistik pendidikan. Yang pertama ada pengertian statistik. Jadi statistika adalah deskripsi bagian dari ilmu statistika yang hanya mengolah, menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi. Dengan kata lain, lainnya tuh hanya melibatkan gambaran secara umum dari data yang didapatkan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data, menjelaskan analisis deskriptif. Kemudian analisis itu berbentuk sebuah data penelitian untuk menguji generalisasi dari hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisa berdasarkan satu sampel dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Kemudian hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak gitu. Jika hipotesisnya 0 atau HO diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih, tapi bersifat mandiri. Oleh karena itu, analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan. Kemudian Iqbal Hasan 2001 menjelaskan statistik deskriptif atau statistik dedukatif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara mengumpulkan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Kemudian penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif jika ada hanya ditunjukkan pada kumpulan data yang ada. Berdasarkan pada ruang lingkup bahasanya, statistik deskriptif mencakup yang pertama ada distributif frekuensi beserta bagian-bagiannya, seperti yang pertama ada grafik distribusi, yaitu adalah histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Kemudian yang bagian B itu ukuran nilai pusat, yaitu berisi tentang rata-rata, median, modus, kuartil, dan sebagainya. Kemudian ada ukuran dispersi, yaitu ada jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, simpangan baku, dan lain sebagainya. Kemudian ada kemencengan dan kerugian kurva. Kemudian yang kedua ada angka indeks, yang ketiga ada times atau series atau deret atau waktu berkala. Terus yang keempat ada korelasi dan regresi. Kemudian Bambang Suryamanto menyatakan statistika deskriptif adalah bahwa statistika deskriptif adalah statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Kemudian ada ukuran lokasi, itu ada mode, mean, median, dan lain-lain. Ukuran variabilitas itu ada variance, deviasi, standar range, dan lain-lain. Ukuran bentuk atau sweetness, Plotbox Pangestus Subagio menyatakan yang dimaksud sebagai statistika deskriptif adalah bagian statistika mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, kemudian pembuatan diagram atau gambar-gambar mengenai suatu hal. Di sini data disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami atau dibaca. Sujana pada tahun 1996 menjelaskan fase statistika di mana hanya berusaha melukiskan atau menganalisa kelompok
kelompok yang diberikan atau membuat atau menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang lebih besar dinamakan statistika deskriptif. Kemudian statistika deskriptif itu dapat dinyatakan dengan frekuensi, mode, dan keragaman atau variability. Kemudian yang pertama itu ada frekuensi. Frekuensi biasanya dinyatakan dengan persentase. Bentuk yang tepat dalam menampilkan data frekuensi adalah diagram dan grafik. Pada sampel di bawah ini kita lihat data perolehan suara pada pemilihan wali kota A misalkan, dengan jumlah suara diperoleh Bapak Mamat itu memimpin dengan 38,89%. Data ini akan lebih menarik jika disajikan dalam bentuk diagram batang. Distribusi frekuensi suara pada pemilihan wali kota A gitu. Kemudian ada mode dan median. Mode adalah nilai yang paling sering muncul. Ia menyatakan jumlah kategori yang paling sering muncul pada suatu kasus. Ketika Anda membagikan kuesioner kepada karyawan kantor untuk memilih apa yang paling mereka suka atau mereka suka lakukan di waktu luang, jika sebagian besar mereka mendengarkan musik adalah mode. Mode cocok untuk diterapkan pada data yang bersifat nominal. Kemudian ada selanjutnya adalah median. Median adalah kita ketahui bersama adalah nilai tengah yang merupakan titik tengah pembagi data. Contoh berikut ini mendeskripsikan median yang biasa digunakan untuk data-data original. Kemudian min. Min itu merupakan rata-rata dari skor yang diukur. Menghitung min untuk variabel X dapat menggunakan rumus. Kemudian ada variabilitas atau dispersi, yaitu salah satu teknik untuk mengelompokkan data. Teknik statistik deskriptif adalah menghitung dispersi atau variabilitas. 3 cara untuk menghitung variabilitas antara lain menghitung nilai rataan, kemudian menghitung keragaman, dan menghitung standar deviasi. Materi selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi yang tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dinyatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis juga disebut sebagai konfirmasi analisa data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Ini adalah pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis. Kemudian, hipotesis statistik adalah suatu pernyataan yang mungkin benar atau tidak tentang satu populasi atau lebih. Suatu hipotesis statistik dapat diketahui secara pasti apakah benar apakah tidak jika peneliti melakukan observasi terhadap seluruh anggota populasi. Ketidakefektifan hal ini dapat diatasi dengan cara mengambil sampel untuk mencari kenyataan guna mendukung hipotesis tersebut. Kemudian hasil analisis data dari sampel yang selaras dengan hipotesis yang telah diformulasikan akan membawa pada suatu keputusan untuk menerima pernyataan tersebut dan demikian sebaliknya. Formulasi suatu hipotesis statistik biasanya dipengaruhi oleh bentuk kesimpulan yang terbalik. Artinya, jika seorang peneliti ingin mencari dukungan yang kuat terhadap suatu dugaan dari suatu keadaan, maka peneliti tersebut menempatkan dugaan dalam penolakan hipotesis. Contoh sebelumnya di bidang medis. Jika peneliti ingin menunjukkan kenyataan bahwa penggunaan alat kontrasepsi menaikkan risiko kemandulan, maka hipotesis yang akan diuji berbentuk tidak ada. Kenaikan risiko kemandulan akibat menggunakan alat kontrasepsi. Demikian halnya untuk mendukung dugaan bahwa kecepatan reaksi obat X secara rata-rata lebih lama daripada reaksi obat Y, maka farmasis menguji hipotesis bahwa kecepatan reaksi antar kedua merek obat tersebut adalah sama. Selanjutnya macam hipotesis. Pertama ada hipotesis sederhana atau simple hypothesis, yakni semua bentuk
hipotesis yang menyatakan spesifik parameter distribusi populasi secara lengkap. Kemudian hipotesis majmuk atau composite hypothesis, yaitu cara untuk membentuk hipotesis yang tidak menyatakan spesifik parameter distribusi populasi secara lengkap. Dalam statistika, pengolahan data dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tipe pengujian data, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Penentuan kedua tipe pengujian ini didasarkan atas tujuan pengujian ini didasarkan pada penelitian yang ingin dijawab, jenis data yang diperoleh maupun ukuran jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Biasanya seorang peneliti itu akan menggunakan salah satu dari kedua jenis pengolahan data statistik ini. Misalnya ketika ingin menggunakan statistik parametrik, berarti peneliti harus membutuhkan jenis data, interval, dan rasio. Sedangkan penggunaan pengolahan data statistik non-parametrik membuat data nominal dan ordinal yang dibutuhkan oleh peneliti. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui statistik parametrik adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Keterbatasan dimiliki oleh statistik parametrik adalah penggunaan jenis data dan rasio. Syarat menggunakan statistik parametrik apabila kita dapat mengetahui sebaran populasi yang akan kita amati telah memenuhi distribusi normal. Penerapan penggunaan statistik parametrik biasanya diaplikasikan pada metode uji Z 1 atau 2 sampel, uji T 1 sampai 2 sampel, correlation Pearson, perancangan percobaan 1 or 2 Y ANOVA parametrik, dan lain-lain. Statistik parametrik merupakan pengolahan data statistik yang dianjurkan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan banyak kelebihan dari segi output yang dihasilkan, namun persyaratan pengujian yang juga terbilang rumit. Salah satu persyaratan pengujian dalam pengolahan data statistik adalah ukuran sampel. Ukuran sampel yang biasanya menjadi perdebatan bahwa dengan menggunakan statistik parametrik harus memiliki sampel dan jumlah yang besar. Berdasarkan temuan dari statement ID, pernyataan ini belum tentu benar. Ukuran besar kecilnya sampel sangat relatif. Hal ini diindikasikan bahwa besar kecilnya sampel tidak serta-merta menjadi patokan apabila kita menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Banyak literatur yang mengatakan bahwa ukuran sampel yang dikatakan besar atau lebih besar dari 40. Ada juga berpendapat bahwa sampel dikatakan besar jika lebih besar atau sama dengan 30. Hal ini mengasumsikan bahwa sampel besar atau kecil dibatasi 30 ke atas, dikategorikan besar. Dan jika 29 ke bawah berarti diartikan kecil. Nah, asumsi di atas berdasarkan central theorem limit atau teorema limit terpusat. Kemudian selanjutnya, mengenal lebih dalam statistik non-parametrik. Lain halnya dengan statistik non-parametrik, pengolahan data statistik ini tidak melakukan pendugaan sebelumnya. Jika dalam pengelolaan data statistik parametrik perlu dilakukan pendugaan, maka untuk statistik non-parametrik tidak melibatkan pendugaan dalam hal populasi. Statistik non-parametrik adalah salah satu metode statistik yang dapat digunakan sebagai alternatif apabila metode statistik parametrik tidak dapat dilakukan. Jika ujian parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata ringan tengah, dua kelompok data yang sudah diberi ranking dengan data yang sama, metode uji statistik non-parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara median-mediannya. Penggunaan statistik non-parametrik dapat diuji melalui jenis data nominal atau ordinal. Penerapan statistik non-parametrik juga biasanya banyak dijumpai di kasus-kasus penelitian ilmu sosial. Contohnya, pengolahan data statistik non-parametrik adalah chi-square test, korelasi Spearman, probabilitas
Fisher, Wilcoxon, Test, dan masih banyak lagi yang lainnya. Singkat kata, perbedaan kalau datanya memiliki sebaran atau distribusi normal, maka digunakan statistik parametrik. Kalau datanya tidak sebaran normal, itu digunakan statistik non-parametrik. Kemudian dalam statistika itu pengelolaan data statistik dibagi menjadi dua. Tipe pengujian data itu statistik parametrik dan non-parametrik. Gitu. Materi selanjutnya adalah uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti jauh mana ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur untuk melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Sedangkan menurut Sugiharto dan Sitinjak pada tahun 2006, validitas berhubungan dengan suatu pengubah pengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu alat ukur. Ghazali pada tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud yang dikenakan tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan yang tinggi. Arti kecermatan di sini adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya. Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor, antara faktor satu dengan faktor yang lainnya sama. Ada kesamaan. Kemudian pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor penjumlahan item dalam satu faktor dengan skor total faktor atau total keseluruhan faktor. Validitas item ditentukan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor total. Perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti penguji validitas itu antara item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Kemudian dilanjutkan mengkorelasi antara skor item dengan skor total faktor atau penjumlahan dari beberapa faktor tersebut. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisiensi korelasi dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan. Biasanya dilakukan uji signifikasi koefisien korelasi pada taraf signifikasi 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid bila berkorelasi signifikan terhadap skor total. Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bifurcate person atau product moment person. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Gitu.
Kemudian langkah-langkah dalam pengujian validitas ini yaitu yang pertama membuat skor total masing-masing variabel. Kemudian klik analisis atau nanti dicari ya, analisis atau correlate beverage gambar atau output SPPS. Kemudian itu dimasukkan seluruh item variable X ke variables. Kemudian checklist person to child flag dan klik OK gitu. Kemudian uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability adalah keajengan pengukuran. Menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Ghazali menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat yang mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubah atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi tetap stabil gitu, nggak berubah-ubah gitu. Kemudian reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Menurut Masri, menunjukkan bahwa sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran diperoleh relatif konsisten. Maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Kemudian variabel populasi sampel. Pengertian dari variabel. Dalam bahasa sehari-hari, variabel penelitian sering diartikan sebagai faktor-faktor yang dikaji dalam penelitian. Menurut konsep aslinya, yang dimaksud variabel adalah konsep yang memiliki keragaman nilai. Meskipun demikian, pemahaman yang mengartikan variabel sebagai faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian juga dapat diterima mengingat bahwa kegiatan penelitian memang terpusat pada upaya memahami, mengukur, menilai keterkaitan antara variabel-variabel tersebut. Tentang hal ini perlu diperhatikan tentang antar variabel-variabel tersebut. Kemudian bedanya dalam penelitian pada umumnya variabel lebih mengacu pada teori atau hasil penelitian yang telah biasa dilakukan tentang topik atau judul yang sama. Sedangkan penelitian grounded atau partisipatif lebih mengacu pada data atau fakta pengalaman empiris baik yang dilakukan oleh praktisi maupun para peneliti setempat. Selanjutnya ragam variabel. Yang pertama ada keragaman variabel menurut kedudukan atau fungsinya. Dalam penelitian inferensial dibedakan adanya 2 macam variabel utama, yaitu variabel terpengaruh dependent variable dan variabel pengaruh independent variable. Variabel pengaruh adalah variabel yang keberadaannya dalam kerangka berpikir bersifat menentukan atau mempengaruhi variabel terpengaruh, dan sebaliknya variabel terpengaruh adalah variabel yang keberadaannya senantiasa dipengaruhi atau tergantung pada tiap-tiap atau keseluruhan variabel-variabel pengaruh. Dengan kata lain, nilai variabel terpengaruh sangat dipengaruhi oleh besarnya nilai masing-masing atau keseluruhan variabel pengaruh yang terkait. Keberagaman variabel menurut skala pengukurannya dilihat dari ragam skala pengukurannya. Variabel dapat dibedakan dalam variabel diskrit, yaitu variabel-variabel yang hanya dapat diukur dengan skala nominal, dan variabel continuous, yaitu variabel yang dapat diukur dengan menggunakan skala-skala ordinal, interval, maupun rasio. Kemudian skala nominal yang dimaksud
Skala nominal adalah skala pengukuran yang hanya menunjukkan perbedaan tanpa jarak yang jelas. Kepada variabel tersebut dapat diberikan nilai skor, tapi nilai skor hanya menunjukkan kode perbedaan dan bukannya menunjukkan jarak lebih besar atau lebih tinggi. Misalnya variabel agama yang beragama, contoh ya, yang beragama Islam itu ada 5 orang, yang Kristen ada 4 orang, Katolik 3 orang, kemudian Hindu itu ada 2 orang, kemudian yang Buddha ada 1 orang. Angka atau nilai yang diberikan hanyalah sekedar menunjukkan perbedaan bahwa 5 bukanlah 3 atau 1 bukanlah 4. Tetapi itu tidak berarti bahwa Islam lebih tinggi kedudukannya dibanding Katolik atau Buddha lebih tinggi rendah dibanding Kristen. Berkaitan dengan skala pengukuran nominal tersebut, karena tidak menunjukkan jarak, maka tidak boleh dijumlah, dikurangkan, dibagi atau dikalikan. Karena itu penggunaan dummy variable dalam analisis regresi atau misal untuk jenis kelamin. Contohnya yang memberikan nilai ya 1 dan tidak 0 atau 10 dan 1 perlu dicermati lebih lanjut karena pria dibanding wanita tidaklah 1 banding 0 atau 10 banding 1. Oleh karena dalam menentukan gambaran umum tidak boleh menggunakan nilai rataan atau mean, melainkan hanya dengan melihat sebaran frekuensi, yaitu dengan menetapkan frekuensi yang tersebar atau modus. Sehingga penyataan bukan lagi rata-rata penduduk Indonesia, melainkan sebagian besar penduduk Indonesia. Selanjutnya skala ordinal. Perbedaan dengan skala nominal, skala ordinal adalah skala pengukuran yang di samping menunjukkan perbedaan juga menunjukkan jenjang atau tingkatan, tetapi jarak antar skala atau jenjang atau skala tidak sama. Pengukuran skala ini juga dapat menggunakan nilai skor, tapi skor yang diberikan juga tidak boleh dijumlahkan, dikurangkan, dibagi, atau dikalikan. Contoh, tingkat kecerdikan, misalnya manusia memiliki tingkat kecerdikan 10, kemudian kancil 8, kemudian kera 7, kemudian tikus 4, kemudian kelinci 3, dan semut 1. Pada contoh tersebut, pemberian nilai skor yang lebih tinggi tidak saja memiliki perbedaan, tetapi sekaligus juga menunjukkan kelebihan atau aras yang lebih tinggi dibanding bernilai skor yang lebih rendah. Meskipun perbedaan kecerdikan manusia dan kancil 2, sementara perbedaan antara kera dan kancil 1, bukan berarti perbedaan kecerdikan yang memiliki manusia dan kancil 2 kali perbedaan antara kancil dan kera. Demikian pula, meskipun skor kecerdikan manusia 10, sementara kera 5 dan kelinci hanya 3, itu tidak berarti bahwa kecerdikan manusia sama dengan kecerdikan kera dan kecerdikan kelinci. Berkaitan dengan sifat-sifat skala ordinal, maka penarikan nilai rataan atau mean juga tidak dapat dilakukan, melainkan cukup hanya dengan mengukur nilai tengah atau median atau tendensi sentralnya. Pengukuran rataan hanya bisa dilakukan manakala dilakukan pembobotan terlebih dahulu, kemudian dilakukan penjumlahan serta penilaian rataannya. Kemudian skala interval atau rasio. Skala interval adalah skala yang punya jarak jika dibanding dengan jarak lain, sedang jarak itu diketahui dengan pasti. Misalnya jarak Semarang sampai Magelang itu 70 km, kemudian jarak Magelang ke Jogja itu 101 km. Maka selisih jarak Magelang sampai Jogja itu 31 km. Skala rasio adalah skala perbandingan. Skala ini dapat berhubungan antara sesamanya merupakan sekian kali. Misalnya berat Pak Karto itu 70 kg, sedangkan anaknya 35 kg, maka Pak Karto beratnya 2 kali anaknya, seperti itu. Selanjutnya pengukuran definisi variabel dan pengukurannya. Yang dimaksud dengan definisi variabel adalah pengertian yang diberikan kepada setiap variabel penelitian termasuk indikator parameternya. Berdasarkan banyak nilai, ada variabel dikotomi atau 2 nilai, atau politomi banyak nilai, sedangkan dalam penelitian variabel dibagi dalam 3 kategori, yaitu variabel bebas atau tidak bebas, kemudian variabel aktif dan tidak dan atribut, kemudian variabel continue dan discrete. Yang pertama ada variabel bebas dan variabel tidak bebas. Penelitian mencari sebab dan akibat dalam suatu gejala atau mencari hubungan di antara berbagai faktor. Variabel yang diduga sebagai penyebab atau pendahulu dari variabel yang lain disebut variabel bebas. Variabel yang diduga sebagai akibat atau dipengaruhi oleh variabel yang mendahulunya disebut variabel tak bebas. Suatu variabel boleh jadi variabel bebas pada suatu penelitian, tetapi variabel tak bebas pada penelitian lain. Misalkan
konservatisme politik atau variabel bebas. Diselidiki pengaruhnya pada proses pembuatan keputusan. Pada penelitian lain, afiliasi dengan kelompok dianggap mempengaruhi politik variabel tak bebas. Jadi sebetulnya klasifikasi variabel dalam variabel bebas dan variabel tidak bebas itu tergantung pada maksud dari peneliti tersebut gitu. Kemudian variabel aktif dan variabel atribut. Dalam penelitian eksperimental berhadapan dengan variabel yang dapat kita manipulasikan dan variabel yang sudah jadi dan tidak dapat kita kendalikan. Kita dapat mengendalikan temperatur ruangan atau tingkat hukumannya yang diberikan guru pada murid, atau jumlah frekuensi kekerasan dalam acara televisi, atau jumlah intensif dalam kampanye keluarga berencana. Tapi kita tidak dapat mengendalikan umur, tingkat kecerdasan, status sosial, atau jenis kelamin. Variabel dalam kelompok contoh pertama disebut variabel aktif, dalam contoh kedua disebut variabel atribut. Satu-satunya cara meneliti variabel atribut tentu ialah mengelompokkan subjek penelitian dalam kategori variabel atau variabel atribut tertentu dan membandingkan dengan subjek penelitian dan kategori variabel atribut yang lain. Kemudian variabel kontinu dan variabel diskret. Variabel kontinu adalah variabel yang secara teoritis dapat mempunyai nilai yang bergerak tak terbatas antara dua nilai. Misalkan, tinggi orang boleh jadi 1,5 meter, 1.534 meter, 1.534 meter, dan seterusnya. Bergantung pada kecermatan pengukuran, variabel diskret hanya mempunyai satu nilai tertentu saja. Jumlah anak yang dimiliki adalah variabel diskret yang mempunyai nilai 1, 2, 3, dan pada 5 dan tertentu dan tidak mungkin 1,5, 1,35, 2,5. Dalam variabel diskret tidak ada nilai pecahan. Kemudian definisi variabel dan pengukurannya. Pengertian variabel. Variabel adalah konsep yang memiliki keragaman nilai. Tentang hal ini perlu diperhatikan bahwa variabel penelitian bukanlah dikembangkan atau dirumuskan berdasarkan angan-angan atau intuisi penelitian, tetapi harus ditetapkan berdasarkan kajian pustaka. Kemudian ragam variabel. Yang pertama itu adalah keragaman variabel menurut kedudukan atau fungsinya. Variabel pengaruh adalah variabel yang keberadaannya dalam kerangka berpikir bersifat menentukan atau mempengaruhi variabel terpengaruh. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas. Secara umum, uji validitas adalah untuk melihat apakah item pernyataan yang dipergunakan mampu mengukur apa yang ingin diukur. Terdapat berbagai macam konsep tentang validitas, dan di sini hanya akan dibahas validitas yang jamak dipergunakan dalam berbagai penelitian ekonomi. Suatu item pernyataan dalam suatu kuesioner dipergunakan untuk mengukur suatu konstruk atau variabel yang akan diteliti. Sebagai contoh, besarnya gaji valid dipergunakan untuk mengukur kekayaan seseorang, atau jumlah anak tidak valid dipergunakan untuk mengukur kekayaan seseorang. Artinya, gaji mempunyai korelasi dengan tingkat kekayaan seseorang, tapi jumlah anak tidak berkorelasi dengan tingkat kekayaan seseorang. Beberapa alat analisis yang sering dipergunakan untuk melakukan uji validitas adalah: yang pertama, korelasi produk momen atau item butir dinyatakan valid jika mempunyai korelasi dengan skor total R hitung di atas R table. Kemudian, correcting item to total correlation adalah dengan mengkoreksi nilai R hitung karena adanya spurious overlap. Kemudian analisis faktor, item yang valid akan mengelompok pada konstruk yang diukur. Analisis dengan SPPS menggunakan analisis data reduction, factor analysis, masukkan semua jawaban responden, kemudian item pernyataan pada suatu konstruk yang tidak mengelompokkan pada konstruk tersebut jika tidak valid. Kemudian reliabilitas. Uji reliabilitas adalah untuk melihat apakah rangkaian kuesioner digunakan untuk mengukur suatu konstruk tidak memiliki kecenderungan tertentu. Nilai yang diberikan adalah 0,6. Perhitungan dengan SPSS sama dengan perhitungan validitas dengan correct item to total correlation. Dan yang dilihat adalah alpha pada bagian kiri bawah.
Kemudian kuesioner sudah valid dan reliable, tapi mengapa hipotesis terima? Karena tidak ada hubungan antara uji validitas dan reliabilitas dengan penerimaan hipotesis. Uji validitas dan reliabilitas hanya untuk melihat apakah alat ukur yang dipergunakan kuesioner sudah layak dipergunakan ataukah belum. Baiklah, materi selanjutnya adalah rancangan pra-eksperimental. Dilihat dari kemampuan dalam melakukan kontrol terhadap variabel-variabel penelitian, jenis atau bentuk rancangan penelitian eksperimen dibedakan dalam 3 hal kelompok besar. Antara lain, yang pertama, rancangan pra-eksperimen atau pra-eksperimen design. Rancangan ini digunakan untuk mengungkap hubungan sebab akibat hanya dengan cara melibatkan satu kelompok subjek, sehingga tidak ada kontrol yang ketat terhadap variabel. Terdapat 3 jenis rancangan penelitian yang dapat dimasukkan di dalam kelompok rancangan penelitian ini, yaitu yang pertama, kasus bentuk tunggal atau one-shot case study, yaitu sebuah eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok pembanding dan juga tanpa adanya tes awal. Dengan model ini, peneliti tujuannya sederhana, yaitu ingin mengetahui efek dari perlakuan yang diberikan pada kelompok tanpa mengindahkan pengaruh faktor yang lain. Kemudian kemudian prates sampai post-test kelompok tunggal atau disebut dengan the one group test post-test. Rancangan eksperimennya dilakukan pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Model ini lebih sempurna jika dibandingkan dengan model pertama karena sudah digunakan tes awal. Kemudian setelah diberikan perlakuan, dilakukan pengukuran post-test untuk mengetahui akibat dari perlakuan ini sehingga besarnya efek dari eksperimen dapat diketahui dengan pasti. Kemudian perbandingan kelompok statis. Pada rancangan ini ada kelompok yang diberikan treatment eksperimental dan kelompok lainnya yang tak diberikan treatment. Dua-duanya adalah kelompok yang sudah ada. Kemudian rancangan eksperimen murni atau true experimental design, itu rancangan penelitian eksperimen ini digunakan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimental yang pemilihan kedua kelompok tersebut menggunakan teknik acak. Terdapat 3 karakter dalam rancangan penelitian ini. Yang pertama, adanya kelompok kontrol, kedua, siswa ditarik secara random atau acak dan ditandai untuk masing-masing kelompok. Kemudian rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol. Pada rancangan kelompok ini ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen dikenai perlakuan 11 dan pada kelompok kontrol tidak dikenai perlakuan, dan pada akhir penelitian kedua kelompok dikenai post-test. Pemilihan subjek ke dalam kedua kelompok yang dikenai eksperimen menggunakan proses randomisasi. Dengan begitu, sesuai dengan asumsi randomisasi, kedua kelompok yang dikenai eksperimen adalah ekuivalen, hampir sama. Skema model ini adalah ekuivalen hampir sama. Selanjutnya adalah rancangan secara acak dengan tes awal dan tes akhir dengan kelompok-kelompok kontrol. Dalam rancangan ini, kelompok eksperimental diberikan perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak. Pada kedua kelompok diawali dengan post-test dan setelah pemberian perlakuan diadakan pengukuran kembali pasca tes. Subjek yang dipilih pada rancangan penelitian ini menggunakan teknik acak. Kemudian 4 kelompok Solomon. Rancangan ini pada dasarnya menggabungkan 2 rancangan eksperimental sebelumnya sehingga terbentuk rancangan yang melibatkan 4 kelompok. 2 kelompok sebagai kelompok eksperimen dan 2 lainnya sebagai kelompok kontrol. Pada kedua kelompok eksperimental diberi perlakuan sedangkan pada kedua kelompok kontrol tidak.
pada satu pasangan kelompok eksperimen dan kontrol diawali dengan prates, sedangkan pada pasangan yang lain tidak. Setelah pemberian perlakuan selesai diadakan pengukuran atau pasca tes pada keempat kelompok, peneliti dapat menemukan sekecil mungkin sumber-sumber kesalahan karena adanya 4 kelompok yang berbeda dengan 6 format pengukuran. Selanjutnya adalah rancangan penelitian 2 kelompok matching randomisasi. Pada rancangan penelitian ini, selain melakukan randomisasi pada kelompok eksperimen maupun kontrol, juga dilakukan teknik kontrol tambahan dengan dilakukan matching. Matching dilakukan agar kedua kelompok menjadi setara pada beberapa variabel tergantung yang diduga dapat berpengaruh pada variabel berikut. Variabel yang terkait. Matching dilakukan sebelum melakukan randomisasi. Selanjutnya, quasi-experimental design. Peneliti eksperimen semu adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar atau intake group untuk diberi perlakuan treatment dan bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Penggunaan rancangan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan memanipulasi semua variabel yang relevan. Ciri-ciri rancangan eksperimen semu yaitu adalah manipulasi eksperimen hanya pada variabel bebas, tidak ada pilihan secara acak untuk kelompok atau tidak ada kelompok kontrol. Dalam rancangan ini biasanya menggunakan kelompok subjek yang telah terbentuk secara wajar, sehingga sejak awal bisa saja kedua kelompok subjek telah memiliki karakteristik yang berbeda. Apabila pada pasca tes ternyata kedua kelompok itu berbeda, mungkin saja perbedaannya bukan disebabkan oleh perlakuan, tetapi karena sejak awal kedua kelompok sudah berbeda. Kontrol terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terhadap eksperimen tidak dilakukan karena eksperimen ini biasanya dilakukan masyarakat. Beberapa jenis rancangan penelitian antara lain post-test only atau non-equivalent control group design. Rancangan ini pada dasarnya sama dengan rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol di atas tadi. Perbedaannya hanyalah terletak pada teknik yang digunakan di dalam upaya mengekuivalen atau menyamakan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Pada rancangan ini bukan proses randomisasi yang digunakan, melainkan menggunakan kelompok yang sudah ada. Akan tetapi subjek yang dikenai pasca tes terbatas pada subjek-subjek yang dapat dijodohkan. Skema mode penelitiannya seperti variabel terkait, post-test NR, NRX, Y2, dan Y2. Selanjutnya, prates atau post-test non-equivalent control group design. Rancangan ini pada dasarnya sama dengan rancangan secara acak, post-test, dan kelompok kontrol di atas tadi. Perbedaannya hanyalah terletak pada teknik yang digunakan di dalam upaya mengekuivalen atau menyamakan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Pada rancangan ini bukan proses randomisasi yang digunakan, melainkan menggunakan kelompok yang sudah ada, akan tetapi subjek yang dikenai prates dan pasca tes terbatas pada subjek-subjek yang dapat dijodohkan. Skema model penelitian ini seperti misalkan grup prates, variabel terkait. Post-testnya ada NR, Y1, Y1X, Y2, Y2. Selanjutnya, rancangan rangkaian waktu Basic Time Series Design. Pada desain time series, penelitian melakukan pengukuran di depan selama 3 kali berturut. Kemudian peneliti memberikan perlakuan pada objek yang diteliti. Kemudian peneliti melakukan pengukuran selama 3 kali setelah perlakuan dilakukan. Desain ini merupakan pengembangan dari one group prates post-test design jika pengukuran dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, rancangan rangkaian waktu dengan kelompok pembanding atau control time series design. Pada dasarnya rancangan ini adalah rancangan rangkaian waktu hanya dengan menggunakan kelompok pembanding atau kontrol. Rancangan ini lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validasi internal, sehingga keuntungan dari rancangan ini lebih menjamin adanya validitas internal yang tinggi.
Pada penelitian eksperimen murni, kelompok subjek penelitian ditentukan secara acak sehingga akan diperoleh kesetaraan kelompok yang berada dalam batas-batas fluktuasi acak. Namun dalam dunia pendidikan khususnya dalam pembelajaran, pelaksanaan penelitian tidak selalu memungkinkan untuk melakukan seleksi subjek secara acak karena subjek secara alami telah terbentuk dalam suatu kelompok utuh atau naturally formed inside group. Seperti kelompok siswa dan dalam satu kelas, kelompok-kelompok ini juga sering kali jumlahnya sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini, kaidah-kaidah dalam penelitian eksperimen murni tidak dapat dipenuhi secara utuh karena pengendalian variabel yang terkait subjek penelitian tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Sehingga peneliti harus dilakukan dengan menggunakan intake group. Penelitian seperti ini disebut penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Jadi penelitian kuasi eksperimen menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar atau intake group untuk diberi perlakuan treatment, bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Selain pembagian di atas, desain penelitian eksperimental dibedakan lagi berdasarkan pada jumlah kelompok yang digunakan, yaitu desain satu kelompok. Berdasarkan jumlah pengukuran terhadap titik, desain satu kelompok dapat dibedakan atas. Robinson 1981 berpendapat one group poster design, one group poster design, dan time series design. Desain dua kelompok. Beberapa jenis desain eksperimental dua kelompok adalah static group design, non-randomized pretest post-test, control group design, control group design, randomized two group design, randomized random match two group design, random pretest post-test control group design, dan lainnya. Selanjutnya, popular approach. Jenis-jenis dan desain rancangan penelitian eksperimen dilihat dari kemampuan dalam melakukan kontrol terhadap variabel-variabel penelitian, jenis atau bentuk rancangan peneliti eksperimen di pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Kemudian rancangan penelitian eksperimen. Pengertian rancangan penelitian eksperimen pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan sumber invaliditas dalam rancangan penelitian eksperimen dengan manusia atau tingkah laku sebagai subjek penelitiannya. Macam-macam bentuk soal tes. Yang pertama adalah soal isai atau tes uraian. Secara umum, tes isai atau uraian itu mengandung pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab dalam suatu bentuk jawaban mereka gitu. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan pengajaran dalam penelitian dengan desain eksperimen dikenal dengan dua jenis eksperimen. Yang pertama adalah true experiment dan kedua adalah quasi eksperimen. Lalu apa perbedaan antara quasi eksperimen dan true eksperimen? True eksperimen itu adalah partisipan atau subjek eksperimen pada kelas kontrol, dan kelas eksperimen harus dipilih secara acak sehingga tidak ada bias dalam pemilihan partisipan. Bias dalam pemilihan partisipan, meskipun desain eksperimen ini ideal untuk dilakukan, namun pada prakteknya dalam penelitian-penelitian di bidang sosial humaniora, true eksperimen sulit dilakukan. Contoh dalam penelitian di sekolah, peneliti ini mengetahui keefektifan metode pembelajaran baru dan mengeksperimenkan pada beberapa kelas. Biasanya peneliti akan sulit mendapatkan izin dari sekolah untuk mengajak siswa pada tiap kelas tersebut agar mendapatkan partisipan di tiap kelas sesuai dengan persyaratan desain true eksperimen. Yang paling mungkin dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen itu adalah partisipan atau subjek eksperimen pada kelas kontrol, dan kelas eksperimen tidak dipilih secara acak. Pada contoh di atas, jika ada 4 kelas dalam satu sekolah,
Maka, peneliti cukup memilih 2 kelas sebagai kelas kontrol dan 2 kelas sebagai kelas eksperimen. Sementara siswa di tiap kelas tersebut dibiarkan apa adanya tanpa dilakukan pengacakan. Kelemahan dari kuasi eksperimen adalah dikhawatirkan adanya confounding variable maupun bias yang menjadi ancaman bagi internal validity dari sebuah desain penelitian. Yang terakhir adalah penelitian komparatif. Penelitian komparatif mempelajari 2 atau lebih kelompok individu, negara, peristiwa, atau kondisi yang serupa dengan membandingkan sehubungan dengan karakteristik tertentu melalui perbandingan tersebut. Penelitian komparatif menawarkan mekanisme untuk memahami dan mengevaluasi faktor-faktor yang membentuk dan mengubah dunia kita. Ini dapat memberikan wawasan tentang peristiwa dunia, pemahaman yang lebih besar tentang pemerintah dan sistem yang ada di seluruh dunia, sarana untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Peneliti komparatif memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara 2 atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti dengan didasarkan kerangka pemikiran tertentu, untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu, untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih, untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin terjadi penyebab mulai data tertentu. Pengertian penelitian komparatif adalah riset yang bersifat membandingkan. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam hal waktu berbeda. Hingga taraf tertentu, semua penelitian bersifat komparatif dan penelitian komparatif menawarkan banyak manfaat dan kelebihan. Namun seperti halnya dengan semua jenis penelitian, ia memiliki keterbatasan juga. Berikut ini adalah ringkasan dari manfaat keterbatasan penelitian komparatif. Manfaatnya: membantu untuk mengidentifikasi penyebab atau penjelasan untuk kondisi atau peristiwa historis yang ada. Penelitian ini menggunakan kelompok atau 2 kasus yang ada, dengan demikian menyederhanakan beberapa langkah dari proses penelitian karena berfokus pada perbedaan dan kesamaan. Kasus atau kelompok biasanya diambil dari perangkat yang diketahui atau ditentukan sebelumnya. Variabel penelitian tidak dimanipulasi dan perlakuan tidak diterapkan, lagi-lagi menyederhanakan langkah-langkah proses penelitian. Dalam penelitian komparatif, pengaruh variabel yang telah terjadi dan tujuannya adalah untuk menguji dampak atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini adalah metode yang umum dipilih ketika variabel tidak dapat dimanipulasi karena alasan etis atau praktis. Sebagian besar data dikumpulkan dari sumber yang sudah ada, mengurangi upaya prosedural dan banyak masalah etika. Seringkali banyak informasi yang ada tersedia untuk digunakan sebagai data, lebih murah daripada kebanyakan studi eksperimental. Peneliti komparatif memfasilitasi pemahaman tentang peristiwa historis karena berfokus pada perbedaan antara kasus dan peristiwa yang sering menyebabkan diferensiasi wawasan yang lebih besar. Jenis studi ini sering menyatukan para peneliti dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda. Sedangkan keterbatasan dalam penelitian komparatif adalah terkadang mungkin sulit untuk menemukan jenis data yang sama untuk kelompok atau kasus untuk membuat perbandingan yang benar. Keakuratan dan sumber data mungkin perlu dievaluasi dan diverifikasi untuk memastikan temuan yang dapat diandalkan. Hanya peneliti eksperimental yang benar dan dapat menentukan hubungan sebab akibat secara definitif. Temuan dari penelitian komparatif harus dilaporkan menunjukkan efek yang mungkin atau penyebab yang mungkin. Kelompok atau kasus harus dipilih,
Temuan dari penelitian komparatif juga harus dilaporkan menunjukkan efek yang mungkin atau penyebab yang mungkin. Kelompok atau kasus dipilih dengan cermat untuk mengontrol variabel asing. Yang terbaik adalah memastikan bahwa kelompok atau kasus serupa dalam hal variabel asing untuk mengurangi dampak potensial mereka. Kelompok atau kasus dipilih tidak dipilih secara acak, ini berdampak negatif pada kemampuan penelitian untuk mengeneralisasi temuannya. Penelitian komparatif mensyaratkan bahwa penelitian membuat anggapan bahwa variabel independen memiliki konsekuensi yang sama setiap saat dalam beberapa kasus arah kausalitas dapat diperdebatkan dan harus dipertimbangkan oleh peneliti. Studi komparatif juga tidak memperhitungkan situasi di mana banyak penyebab mungkin terjadi. Pengertian penelitian komparatif menurut para ahli, yang pertama itu ada Nazir pada tahun 2005 menyebutkan bahwa penelitian komparatif dapat didefinisikan sebagai jenis peneliti deskriptif yang berupaya mencari jawaban secara mendasar tentang hubungan sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Kemudian perbandingan kontras secara individual, jumlah kecil kasus untuk memahami kekhasan masing-masing kasus ini pada dasarnya melibatkan penggambaran sepenuhnya karakteristik masing-masing kasus yang dipelajari. Ini membantu memperluas pengetahuan kita dan memberikan wawasan untuk melihat kasus secara mendalam. Metode ini dikatakan benar-benar komparatif tetapi memanfaatkan perbandingan dalam aspek kecil penelitian. Perbandingan universal, perbandingan ini bertujuan untuk menetapkan bahwa setiap kejadian dari suatu fenomena pada dasarnya mengikuti aturan yang sama. Melibatkan penggunaan perbandingan untuk mengembangkan teori-teori fundamental dan generalisasi dan relevansi yang signifikan. Melangkah lebih jauh untuk memberikan teori yang lebih jelas yang menjelaskan kasus yang sedang dipelajari. Misalnya pengembangan teori industrialisme, revolusi sosial dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ciri-ciri penelitian komparatif. Yang pertama, ekofaktor adalah suatu penelitian empiris yang sistematis di mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung dikarenakan perwujudan variabel tersebut telah terjadi atau dikarenakan variabel tersebut pada dasarnya memang tidak bisa dimanipulasi. Dalam hal ini peneliti tidak melakukan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab akibat dari variabelnya. Tapi peneliti hanya mencari satu atau lebih akibat-akibat yang ditimbulkan dengan mengujinya dengan menelusuri kembali masa lalu untuk mencari sebab akibat. Cara menulis penelitian komparatif, yang pertama adalah kita memilih topik, kemudian kita meninjau literatur tentang topik tersebut dapat membantu penelitian mengidentifikasi variabel independen dan dependen untuk penelitian ini. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi variabel asing yang berkontribusi pada sebuah pada hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen gitu. Kemudian mengembangkan hipotesis. Hipotesis penelitian harus menggambarkan dampak dari variabel independen pada variabel dependen secara nyata sehingga dapat ditemukan jalannya riset secara sempurna. Kelompok pembanding. Para peneliti harus berhati-hati ketika memilih kelompok dan berusaha untuk memilih kelompok yang hanya berbeda dalam hal variabel independen jika memungkinkan. Ini akan membantu mengontrol variabel asing dan mengurangi efeknya. Beberapa peneliti memilih akan menggunakan teknik seperti pencocokan yang biasa digunakan dalam penelitian eksperimental dalam upaya untuk menentukan kelompok yang sesuai yang berbeda terutama adanya variabel independen gitu. Kemudian memilih alat mengukur variabel dan mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti tidak harus mengimplementasikan protokol peraturan. Oleh karenanya,
Perbandingan antar kelompok ini bisa berasal dari sumber data yang ada, survei, wawancara, dan lain-lain. Ada beberapa kiat umum perlu diperhatikan untuk melakukan penelitian komparatif. Yang pertama, batasi jumlah kasus, kelompok, atau negara. Studi komparatif adalah yang terbaik ketika kasus dipilih dengan cermat dan jumlahnya terbatas. Studi ini biasanya melibatkan tingkat pengetahuan yang signifikan tentang masing-masing, yang sulit jika ada terlalu banyak perbandingan. Jika ada terlalu banyak kasus, kelompok di negara untuk membandingkannya meningkatkan kemungkinan kesalahan dan meningkatkan kemampuan kasus yang tidak relevan berdampak pada hasil. Kasus, kelompok, atau negara harus cukup mirip masuk ke dalam jenis kategori atau klasifikasi yang mendefinisikan dan membuat studi komparatif. Gitu. Kemudian ketika memilih kasus itu kita harus mempertimbangkan yang pertama kita harus menggunakan seleksi acak untuk menempatkan kasus, negara atau individu ke dalam kelompok. Bahkan kasus atau kelompok biasanya ditentukan sebelumnya atau ada. Oleh karena itu, pemilihan kasus, kelompok, atau negara yang cukup mirip untuk melakukan perbandingan adalah kunci keberhasilan studi untuk keseluruhan, secara keseluruhan. Kemudian mempertimbangkan aksesibilitas data yang serupa untuk memilih topik terutama dalam studi komparatif lintas nasional. Penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah mendapatkan data yang sebanding dari kelompok atau negara adalah hal yang memungkinkan. Misalnya, jika membandingkan ekonomi kedua negara, peneliti harus menyelidiki indikator ekonomi yang ada akan tersedia dan apakah mereka akan memperoleh dilakukan perbandingan. Kembangkan kerangka analitik. Setelah kasus atau negara dipilih, kerangka analitik adalah aspek atau karakteristik kasus dari suatu kasus perbandingan diputuskan peneliti untuk diteliti. Sebagai contoh, jika peneliti memilih untuk memperbandingkan negara-negara yang pemerintah digulingkan dalam 50 waktu terakhir, ia perlu memilih kerangka analitik untuk mempersempit data ke aspek minat tertentu. Peneliti dapat misalnya memutuskan untuk fokus pada gaya pemerintah yang diterapkan. Mengidentifikasi kerangka analitik membuat peneliti tetap fokus sehingga tidak ada gangguan dari data lain yang mungkin menarik tetapi tidak relevan, seperti sifat pertempuran yang menyebabkan penggulingan pemerintah tersebut. Kemudian kita menafsirkan hasilnya. Ketika menafsirkan hasil, peneliti harus berhati-hati tentang menyatakan bahwa variabel independen menyebabkan variabel dependen, karena kurangnya pengacakan dalam pemilihan subjek penelitian dan adanya variabel asing. Mungkin lebih baik untuk menyatakan bahwa hasilnya menunjukkan efek yang mungkin atau menyebabkan mungkin. Dasar penelitian eksperimental adalah satu-satunya metode yang benar-benar dapat membangun hubungan sebab akibat yang pasti. Itulah tadi materi tentang statistik pendidikan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kehilafan dalam saya menyampaikan materi-materi tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan untuk kalian yang melihat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.